no counter. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai sirosis hepatis. Namun, sebelum membahas lebih jauh mengenai apa itu sirosis hepatis serta penyebab-penyebabnya, ada baiknya kita membahas sekilas mengenai anatomi dan juga fisiologi dari hepar, yang mana hepar merupakan organ inang dari berkembangnya penyakit ini. Merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh manusia. Secara anatomis, organ hepar terletak di hipokondrium kanan dan epigastrium dan melebar ke hipokondrium kiri. Hepar dikelilingi oleh vakum toraks dan bahkan pada orang normal tidak dapat dipalpasi. Secara fisiologis, hepar yang merupakan pusat dari metabolisme tubuh menggunakan oksigen sebanyak 20-25%. Berikut beberapa fungsi hepar antara lain. Pertama, sebagai metabolisme karbohidrat, lemak, protein, dan juga vitamin. Kedua, berhubungan dengan proses pembekuan darah. Tiga, sebagai detoksifikasi tubuh, fagositosis dan imunitas. Dan terakhir, sebagai hemodinamik. Setelah mengenal anatomi dan juga fisiologi dari hepar yang merupakan inang dari sirosis hepatis, mari lebih jauh kita mengenal apa itu sirosis hepatis. Sirosis hepatis adalah kemunduran fungsi hati secara permanen yang ditandai dengan perubahan histopatologi. Perubahan histopatologi yang terjadi menyebabkan peninggian tekanan pembuluh darah pada sistem vena porta. Sebagai akibat dari peninggian tekanan vena porta menyebabkan terjadinya varises esofagus dan bila pecah menjadi muntah darah berwarna hitam atau hematesis. Penyebab dari sirosis hepatis antara lain alkohol dalam jangka panjang, sirosis kriptogenik, hepatitis B atau hepatitis C, kelainan genetik, hepatitis autoimun, dan juga bayi yang dilahirkan tanpa pembuluh empedu. Dan gejala sirosis hepatis antara lain kulit penderita menguning, asites, hipertensi portal, kelelahan, kelemahan, kehilangan nafsu makan, gatal, dan kulit menjadi mudah memar. Apabila terdapat tanda dan gejala yang menunjukkan perkembangan sirosis hepatis, ada baiknya melakukan pemeriksaan penunjang guna mengidentifikasi lebih jauh perkembangan sirosis pada hati. Beberapa pemeriksaan yang dapat dilakukan diantaranya biopsi hati, kolehistografi, esofagoskopi, bilirubin serus, SGOT atau SPGT, dan LDH. Komplikasi yang dapat terjadi pada penderita sirosis hati antara lain pertama yaitu edema dan asites, selanjutnya itu spontaneous bacterial peritonitis, peradangan dan varises kerongkongan, hepatic encephalopathy, hiperplasmia, dan juga kanker hati. Itu tadi sedikit pembahasan mengenai sirosis hepatis. Untuk lebih memahami mengenai rencana dan juga implementasi keperawatan pada pasien penderita sirosis hepatis, mari kita simak bersama video roleplay berikut ini. Assalamualaikum Pak. Jadi gini Pak, saya perawat Sala yang bertugas berjaga pada pagi hingga siang hari ini. Bagaimana keadaan Bapak? Ini saya semalam itu tidurnya kurang nyenyak. Terus habis itu sehingga saya mungkin begadang. Habis itu saya muntah, ada darahnya, Sus. Oh gitu. Saya izin untuk mengonfirmasi tanda-tanda vital Bapak nih. Seperti itu ya Pak. Jadi lain kali kalau Bapak muntah, Bapak bisa langsung minum air hangat saja. Betul. Agar dapat merelaksasikan lambung Bapak. Baik.
gak enak. Baik Pak, untuk keluhan yang sekarang ini saya komunikasikan dulu kepada dokter ya Pak. Baik. Dan untuk tanda-tanda vital pada pagi hari ini, tensi Bapak pada pagi hari ini 195/80 mmHg, suhunya normal 36,5 Celcius, Baik. saturasi oksigennya 98%, nadi Bapak 90 kali per menit, dan frekuensi napas Bapak 20 kali per menit. Baik. Dari hasil observasi secara keseluruhan hampir normal, namun tensi Bapak cukup tinggi di bagian sistoliknya. Keadaan ini disebut dengan hipertensi sistolik. Untuk itu akan saya harap Bapak untuk tidak stres ya selama perawatan. Selanjutnya akan saya komunikasikan lagi dengan dokter. Baik Pak, saya izin pamit. Jika Bapak memerlukan sesuatu, Bapak bisa panggil saya di tingkat stasiun atau mencet tombol di atas bed Bapak ya. Permisi Pak. Baik, Sus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi Dok. Pagi. Dok, di sini saya akan menginformasikan berdasarkan pada hasil pemeriksaan lab diketahui bahwa pasien atas nama Tuan Gavin mengalami sirosis hepatis yang menyebabkan adanya varises esophagus. Hal ini mengakibatkan pasien sering masamual, muntah disertai dengan darah, dan juga kesulitan dalam menelan makanan. Selain itu, pasien juga mengalami hipertensi. Ini hasil lab atas nama pasien Tuan Gavin. Jika demikian, lakukan pemasangan NGT ya pada pasien tersebut ya Sus ya. Puasakan selama 1 kali 24 jam atau dengan melakukan umbah lambung. Observasi selama 3 hari, apakah ada perbaikan pada refleks penelan pada pasien. Setelah itu komunikasi pada pasien bahwa akan menjalani diet dalam jangka waktu 1 minggu berikutnya. Baik dokter, apa ada yang harus saya lakukan lagi untuk pasien? Untuk selanjutnya akan saya komunikasikan kepada ahli gizi mengenai diet yang tepat pada pasien tersebut. Baik dokter, terima kasih. Terima kasih Bu Harati. Halo, baik Ma ya. Halo, iya ada apa Dok? Dengan Bapak Gavin yang ini di ruang rawat Ibu yang mengalami sirosis hepatis, ya, yang mana telah terjadi varises esophagus yang menyebabkan pasien muntah disertai dengan darah itu. Setelah mekanisme umbah lambung ini selesai, saya mau memberikan program diet garam dan zat hati pada pasien tersebut. Baik Dok, untuk diet rendah garamnya berapa lama ya? Dan diet hati juga dilakukan dengan berapa lama ya? Ya, diet rendah garam dibarengi dengan diet hati 1 selama 3 hari. Jika ini mengalami perbaikan, terapkan diet hati 2 pada 3 hari berikutnya. Baik Dok, berdasarkan pada pernyataan dokter, diet hati disertai diet garam 1 pasien akan diberikan asupan mudah dicerna dalam hal ini yaitu bubur Dok. Sementara pada diet hati yang kedua, pasien akan diberikan makanan dengan tekstur yang sedikit kasar dengan kadar min protein, vitamin dan juga tiasin Dok. Ya, sudah baik, terima kasih. Iya Dok, baik, terima kasih Dok. Setelah itu kita pastikan, kita cek apakah selang NGT ini sudah masuk ke lambung pasien atau tidak dengan mengambil udara pada squid 20 cc. Lalu kita tancapkan di ujung selang NGT dan kita dengarkan dengan stetoskop area lambung. Apabila selang NGT sudah masuk ke dalam lambung, pasti akan berbunyi push.
pada stetoskop. Baik, selang NGT sudah terpasang di lambung. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian pada selang NGT dengan menggunakan klem agar tidak ada udara yang masuk ke dalam selang. Setelah itu kita tempel HEPA-FIX atau plester ke hidung pasien supaya selang tidak lepas. Permisi Pak. Lalu kita bersihkan hidung pasien dari lendir-lendir dengan menggunakan tisu. Alhamdulillah, selang NGT sudah terpasang. Selanjutnya saya akan lanjut melakukan tindakan mekanisme umbar lambung ya Pak, untuk mengeluarkan cairan yang ada di lambung Bapak, cairan darah. Pertama-tama ada pom yang diisi dengan NaCl. Dan pispot untuk tempat mengeluarkan cairan pada lambung. Pertama-tama buka spuit 50 cc. Lalu kita isi spuit tersebut dengan cairan NaCl sebanyak 50 cc. Pastikan di dalam spuit tidak ada udara agar udara tidak masuk ke dalam selang NGT. Selanjutnya lepas klem dan tahan supaya udara tidak masuk ke dalam selang. Lalu masukkan cairan NaCl secara perlahan-lahan. Sambil mengobservasi keadaan pasien, apakah pasien mengalami mual, muntah, atau setelah cairan NaCl masuk, kita tarik kembali cairan yang ada di dalam lambung. Sambil kita observasi apakah warna dari cairan tersebut, apa itu kemerahan, kecoklatan, atau kekuningan. Setelah itu kita buang ke dalam pispot cairannya. Lalu kita lakukan kembali proses tersebut. Kita ambil 50 cc NaCl. Usahakan jangan sampai ada udara yang masuk ke dalam spuit. Setelah itu kita masukkan ke dalam selang NGT secara perlahan sambil kita mengobservasi kembali keadaan pasien. Setelah itu kita keluarkan kembali cairan lambungnya sambil kita observasi apakah ada perubahan warna pada cairan lambung. Jika cairan lambung sudah mulai berubah warna dari semula atau sudah mulai terang warnanya, maka umbah lambung diberhentikan. Lalu kita klem kembali
selang NGT. Baik Bapak, saya sudah melakukan pemasangan selang NGT dan umbah lambung. Bagaimana perasaan Bapak? Iya. Kalau baik Pak, saya pamit izin pamit dulu. Kalau Bapak memerlukan sesuatu, Bapak bisa panggil saya ke nurse station atau mencet bel yang ada di belakang bed Bapak. Selanjutnya, rapikan alat. Pagi dokter, pagi. Jadi di sini saya mau menginformasikan kembali tentang keadaan dari pasien Tuan Davin. Berdasarkan hasil observasi terakhir pada pasien, diketahui bahwa tekanan darah pasien mulai membaik dan stabil, serta refleks menelan pasien juga sudah mulai membaik. Ini hasil rekam medis dari pasien dok. Alhamdulillah juga baik terus. Terus untuk observasi titik pasien selama beberapa hari ke depan, jika terdapat perbaikan, selanjutnya terapkan diet hari 2. Ya. Apa ada yang menjadi catatan lagi dokter? Udah cukup itu dong. Ya, terima kasih. Ya, silakan. Assalamualaikum Bapak. Salam dok. Dari mana kabarnya? Alhamdulillah baik, tapi agak lemas sedikit dok. Alhamdulillah ya Pak, perkembangan program diet hati 1 kemarin cukup baik ya Pak ya. Oke. Selanjutnya saya mau melanjutkan dengan program diet hati 2. Baik dok. Pada program diet hari 2 ini, tekstur makanannya sedikit kasar ya Pak, dikarenakan refleks menelan Bapak ini sudah lebih baik. Jadi Bapak tidak perlu khawatir lagi. Baik sus. Bapak keluhannya apa ya saat ini? Lemas dok. Mas. Oke. Oke, jika demikian selanjutnya akan dilakukan observasi terkait perkembangan diet hari 2 ya Dok. Ya. Jika mengalami kemajuan maka Bapak diizinkan pulang dengan catatan tetap menjalankan diet sesuai program dan tidak lupa untuk kontrol setelahnya ya Pak. Baik. Baik dok. Baik Pak, jika demikian kami izin berpamitan. Selanjutnya jika Bapak memerlukan sesuatu, Bapak dapat memanggil saya atau dengan memencet bel yang ada di belakang bed Bapak. Baik sus. Dan sekian, selamat Bapak. Salam dok. Assalamualaikum Bapak, selamat Salam pagi. sus. Selamat pagi. Alhamdulillah Pak, diet hari 2 yang dilakukan Bapak menunjukkan adanya perbaikan, sehingga sesuai dengan advis dari dokter, Bapak diperbolehkan untuk pulang. Dengan catatan, Bapak tetap menjalankan diet yang disarankan oleh dokter dan juga minum obat secara teratur. Ini yang ada yang saya tanyain, apakah boleh makanan yang mungkin yang tidak disaranin dokter tapi saya makan gitu, apakah boleh sus? Boleh Pak, tetapi dengan catatan makanan tersebut tidak tinggi garam dan kandungan protein di dalamnya seimbang. Bahkan disarankan untuk tidak tinggi protein. Oke. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya ensalopati. Baik sus. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Pak? Kalau tekstur apakah boleh berbeda? Boleh Pak, sudah untuk tekstur makanan disarankan dokter sudah boleh normal. Namun seperti yang saya katakan bahwa Bapak harus mengontrol kadar garam dan kadar protein dalam makanan Bapak untuk menghindari komplikasi lainnya. Baik. Baik Pak, apa ada yang ingin Bapak tanyakan lagi? Terus kira-kira jadwal pulang saya kapan ya dok Yesus? Bapak dapat pulang jam 10 nanti ya Pak, setelah menyelesaikan administrasi. Oke. Baik Pak, jika sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, saya pamit ya Pak. Baik. Sus. Assalamualaikum. Terima kasih. Ya, sama-sama. I bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new